Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya sangat senang melihat saudara begitu semangat di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan memang hanya ini yang bisa kita buat untuk membalas kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Hanya kita memuji, hanya kita menyembah, hanya kita mengagungkan Tuhan. Itu yang kita bisa buat untuk membalas pengorbanan Yesus, kematian Yesus untuk menebus dosa saudara dan saya. Tema khotbah hari ini yaitu kebangkitan Yesus menyingkirkan batu-batu penghalang. Kebangkitan Yesus menyingkirkan batu-batu penghalang. Tadi pemimpin pujian sudah dikatakan jika Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Jika Yesus tidak bangkit, sia-sialah saudara setiap minggu masuk gereja. Jika Yesus Tuhan tidak bangkit, sia-sialah saya setiap minggu khotbah, tidak ada gunanya. Tetapi kalau kita bersyukur, kita punya Allah adalah Allah yang bangkit dari kematian dan memberikan kemenangan kepada kita. Amin, saudara. Kita lihat ayatnya di dalam Matius pasal yang ke-27. Ada beberapa ayat yang perlu kita lihat di sini. Dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-39. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ya Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Nah, puji Tuhan, saudara. Kalau saudara melihat bagaimana perjalanan salib Yesus. Sebelum Yesus disalib, hari Jumat kita sudah nonton videonya. Bagaimana penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dia dicambuk, bagaimana dia ludahi, bagaimana dia ditikam, saudara. Ada begitu banyak penderitaan yang dia alami sebelum dia disalib. Dan ketika Yesus disalib pun saudara, dia juga dicela oleh begitu banyak orang. Dia diolok-olok oleh begitu banyak orang. Bahasa sekarang dia dibully oleh ada begitu banyak orang. Ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Orang-orang mempertanyakan ketuhanannya. Orang-orang bertanya, apa yang telah diajarkan Yesus, apa yang telah disampaikan Yesus. Dia bertanya, bagaimana dengan ajaran-ajaranmu dulu? Mereka berkata, saudaraku, katanya engkau berkuasa. Katanya engkau berkuasa. Katanya engkau anak Allah. Kalau memang engkau berkuasa, kalau memang engkau anak Allah, turunlah dari salib. Kalau memang engkau berkuasa, kalau memang engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Wow, saudaraku. Sehingga ayat yang kita baca tadi di sana mengatakan, Yesus benar-benar diolok-olok, saudaraku. Murid-murid ataupun orang-orang yang pada waktu itu mempertanyakan bagaimana kealahan daripada Yesus, saudara. Dan saya yakin orang-orang yang ada di sekitar salib Yesus tidak pernah berpikir bahwa orang yang mati di salib dan dikuburkan bisa bangkit. Amin, saudara. Saya yakin dan percaya mereka tidak pernah berpikir sedikit pun
Orang yang telah mati dikuburkan bisa bangkit, termasuk murid-muridnya. Padahal kita tahu bersama, Yesus pernah menyampaikan di dalam Markus pasal 8 ayat 31. Di sana dikatakan kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Saya yakin dan percaya kalau murid-murid ingat apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus harus menderita. Tuhan Yesus harus diolok-olok. Tuhan Yesus harus mati dan bangkit. Dia tidak akan, saudaraku, hidup di dalam keputusasaan. Murid-murid lupa apa yang sering diajarkan. Sehingga dia, saudaraku, murid-murid putus harapan. Hilanglah semangat dalam hidupnya. Hilanglah gairahnya. Orang yang selama ini diandalkan ternyata tidak bisa apa-apa. Ada kalanya, saudaraku. Kenapa ketika tantangan datang dalam hidup kita, ketika ujian datang dalam kehidupan kita, kita tertunduk lesu. Seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi. Seolah-olah sudah tidak ada jalan keluar lagi. Karena apa? Kita lupa kepada firman Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh murid-murid. Kenapa murid-murid sudah sepertinya kehilangan gairah untuk hidup. Kehilangan gairah untuk menapak hari depan. Setelah melihat Yesus mati di kayu salib. Karena apa? Lupa terhadap firman Tuhan. Jadi saudaraku, setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, hendaknya kita terus belajar mengingat. Karena apa? Firman Tuhan yang kita dengar, saudaraku, baik lewat khotbah seperti pagi hari ini atau mungkin lewat YouTube, itu bisa membentengi kita ketika kita menghadapi tantangan. Amin, saudara. Firman yang kita dengar itu bisa memberikan kekuatan, memberikan semangat ketika kita ingat firman Tuhan. Tetapi ketika kita tidak ingat firman, tantangan sedikit saja membuat kita loyo. Gairah hidup pun sudah hilang. Karena apa? Lupa kepada firman Tuhan. Padahal firman Tuhan ada begitu banyak memberikan janji-janji. Tetapi saudaraku, murid-murid lupa apa yang dikatakan Yesus. Bahwa anak manusia harus menderita, harus ditolak, dibunuh, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ayo, saya rindu kita yang hadir pada saat ini atau di momen Paskah ini. Biarlah setiap firman yang kita dengar setiap saat, saudara. Tahun 2023 masih panjang, saudaraku. Itulah sebabnya izinkan firman Tuhan kali ini di momen Paskah ini membekali kita sepanjang tahun 2023. Sehingga ketika benturan demi benturan datang di dalam hidup kita di tahun ini, tantangan demi tantangan datang di dalam kehidupan kita, kita ingat firman Tuhan. Yesus sudah pernah ngomong. Yesus sudah pernah berjanji. Nah, inilah saudaraku, justru saya melihat para imam atau kepala dan orang Farisi ini yang ingat apa yang pernah diucapkan oleh Yesus, saudaraku. Murid-murid lupa bahwa Yesus harus mati dan bangkit. Tetapi saya melihat, saudaraku, justru orang Farisi ingat. Itulah sebabnya ketika orang Farisi ingat bahwa Yesus akan bangkit, apa yang dilakukan oleh orang Farisi? Dia datang kepada Pilatus. Kita lihat ayatnya. Di dalam Matius pasal 27. Ayat 62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus.
Dia datang kepada Pilatus, saudaraku. Apa yang disampaikan oleh para imam ini, saudaraku, imam-imam kepala, apa yang disampaikan? Ayat 63, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat. Kami ingat. Murid-murid tidak ingat apa yang pernah disampaikan oleh Yesus. Bahwa Yesus harus menderita, bahwa Yesus harus disalib, bahwa Yesus harus mati, bahwa Yesus harus bangkit pada hari ketiga. Dia lupa. Dan itulah sebabnya mereka semua tertunduk lesu. Seolah-olah tidak ada harapan. Tetapi Alkitab mencatat imam-imam kepala, orang-orang Farisi ingat. Sekali lagi saya akan baca. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat. Bayangkan, Yesus dikatakan si penyesat. Bukan main, saudara. Bukan main. Waktu saya selidiki kalimat si penyesat ini. Wow, begitu mengerikan. Celaan mereka kepada Yesus dikatakan si penyesat. Wow, saudaraku. Bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Ayat 65. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Saya tidak habis pikir, saudara. Saya tidak habis pikir. 3,5 tahun murid-murid kumpul dengan Yesus. 3,5 tahun murid-murid melihat bagaimana hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa dilihat dengan mata kepala. Dilihat ajarannya langsung live, saudaraku, disampaikan langsung dari Yesus, saudara. Tetapi saya sangat heran, saudaraku. Dia lupa. Justru ahli Taurat, justru orang Farisi. Ingat, saudara. Bahkan kalau saudara melihat setelah Yesus mati, murid-murid sudah kehilangan pengharapan. Seperti yang saya ucapkan tadi. Murid-murid sudah kehilangan pengharapan. Murid-murid sudah kehilangan kepercayaannya kepada Yesus. Sehingga apa yang dilakukan setelah Yesus mati, dia kembali kepada pekerjaannya semula. Sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. Sekali lagi, sungguh sangat ngeri ya. 3,5 tahun mendapatkan ajaran langsung daripada Yesus. Tetapi dia melupakan firman Tuhan. Nah, kita lihat, saudaraku. Ayat yang sudah kita baca tadi, orang Farisi datang kepada Pilatus untuk meminta penjaga. Pikirnya, jangan-jangan sampai nanti murid-murid Yesus mencuri mayat Yesus, lalu disampaikan dengan kabar bohong. Lihat, Yesus sudah tidak ada di kubur, dia bangkit. Menyebarkan kabar-kabar yang tidak benar. Itulah yang diantisipasi oleh orang Farisi. Sehingga apa? Dia datang kepada Pilatus. Dan ayat yang sudah kita baca tadi, Pilatus memberikan orang penjaga-penjaga. Nah, saudara, dunia dengan segala kemampuannya. Iblis dengan segala kemampuannya. Dia mencoba memastikan bahwa Yesus tidak pernah bangkit. Dunia dengan segala kemampuannya
Kuasa kegelapan dengan segala kemampuannya memastikan bahwa Yesus sekali mati terus mati. Ini yang ada di dalam pikiran orang Farisi, saudaraku. Dipastikan Yesus tidak bisa bangkit, dipastikan Yesus tidak bisa keluar dari kubur. Ini luar biasa, saudaraku. Sekali masuk kubur ya sudah masuk kubur. Dan tidak pernah keluar dari kubur. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, saya melihat ada dua hal yang coba dilakukan oleh orang-orang Farisi agar Yesus tidak bangkit. Yang pertama, apa yang coba dilakukan oleh orang Farisi agar Yesus tidak bangkit? Yang pertama, Matius pasal 27 ayat yang ke-60. Matius pasal 27 ayat yang ke-60 di sana mengatakan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang baru yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkannya sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Yang pertama yang dilakukan, bagaimana caranya agar Yesus tidak bangkit dari kematian. Bagaimana caranya agar Yesus tidak bisa keluar dari kubur. Mereka menggulingkan batu besar. Saya yakin ini bukan batu yang cuma sekedar batu, saudaraku, yang bisa diangkat, dipindah sini, dipindah sana. Tetapi saking besarnya digulingkan, saudaraku, karena sudah tidak mampu diangkat. Tujuannya jelas, agar apa? Agar Yesus tidak bisa keluar dari kubur. Saudara, batu besar itu menggambarkan hambatan-hambatan, baik secara kemampuan kita maupun kekurangan fisik kita. Batu besar gambaran kemampuan kita atau kekurangan fisik kita. Sering, saudara, kenapa kita tidak bisa bergerak maju? Kenapa kita tidak bisa bergerak berkembang? Memperoleh impian-impian yang Tuhan siapkan. Memperoleh harapan-harapan yang sudah Tuhan janjikan. Karena apa? Kita merasa, siapakah aku ini? Kita minder dengan keadaan kita sendiri. Kita minder dengan kemampuan kita sendiri. Aku tidak seperti dia. Aku tidak berpendidikan setinggi dia. Minder, saudaraku. Saya mau katakan, kelemahan-kelemahan yang ada pada kita, yang kita merasa lemah, saya mau kasih tahu, itu adalah sebuah batu besar yang bisa membuat saudara tidak bisa keluar dari segalanya. Amin, saudara. Padahal kita punya Allah yang maha kuasa. Firman Tuhan katakan, jika Allah bersama kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada. Tetapi ketika kita melihat, sepertinya aku tidak bisa. Sepertinya aku tidak mampu. Aku banyak kekurangan. Fisikku tidak seperti mereka. Keuanganku tidak seperti mereka. Saya mau kasih tahu, batasan-batasan yang kita buat sendiri, itulah sebuah batu besar yang membuat saudara tidak akan bergerak maju. Batasan-batasan yang kita ciptakan kita sendiri, itulah yang membuat kita tidak bisa berkembang. Dan itu saya katakan, itu seperti sebuah batu besar. Saudara, saya rindu kita belajar dari pribadi Yesus. Walaupun di depannya ada batu besar, kuasa kebangkitan Yesus bisa menggeser batu itu. Amin, saudara. Amin. Nah, ini saudaraku. Itulah sebabnya tadi sudah kita lihat ini satu contoh. Tolong ditayangkan. Secara fisik, Nick
punya keterbatasan. Begitu juga yang satunya. Gracia secara fisik juga punya kekurangan. Saudara, kalau dia terpaku dengan kondisi fisiknya, mungkin bisa menjadi alasan lebih baik aku di rumah saja karena aku diciptakan tidak seperti orang lain. Fisikku tidak sempurna. Kalau Gracia sama Nick itu punya pemikiran seperti itu, bahwa kondisi fisiknya, kekurangan fisiknya itu seperti batu yang besar yang membuat dia tidak bisa bergerak, dia akan meratapi nasibnya datang di rumah saja, saudara. Karena apa? Dia merasa kondisi fisiknya yang tidak sempurna itu bagaikan batu yang besar yang membuat dia tidak bisa keluar dari kondisi yang ada. Tetapi kita lihat apakah Nick dan Gracia terpaku dengan keterbatasannya. Terpaku dengan kondisi fisiknya yang tidak sempurna. Tidak. Dia alami kuasa kebangkitan Yesus. Aku sadar fisikku tidak sempurna. Aku sadar kondisiku tidak sempurna. Tetapi kuasa kebangkitan Yesus bisa memakai aku. Amin, saudara. Prinsip ini harus kita miliki. Prinsip ini harus kita miliki. Siapapun kita, saudaraku, di tengah-tengah kehebatan yang kita miliki, yang namanya manusia tetap ada titik-titik kelemahan. Yang namanya manusia ada titik-titik kekurangan. Kalau saudara terus terpaku dengan kekurangan kita, kelemahan kita, saya mau katakan itu seperti batu besar yang membuat saudara tidak bisa berkembang. Ayo, jangan fokuskan hidupmu kepada kelemahanmu. Tuhan bisa memakai kita di tengah-tengah keterbatasan kita. Amin, saudara. Saudara yakin Tuhan bisa pakai saudara? Itu saudaraku. Itu bisa terjadi ketika fokus kita, pandangan kita bukan kepada titik-titik kelemahan kita. Luar biasa di sini. Dan akhirnya apa? Karena fokusnya Nick tidak pada keterbatasan fisiknya. Karena fokusnya Gracia tidak terpaku kepada keterbatasan kondisinya. Akhirnya apa? Nick menjadi orang yang bisa menginspirasi begitu banyak orang. Lewat ucapannya, lewat inspirasinya, lewat kata-katanya, membuat orang lain dikuatkan, membuat orang lain memiliki gairah hidup, membuat orang lain memiliki semangat hidup yang luar biasa gara-gara ucapannya. Saudara dan saya lebih secara jasmani, lebih daripada Nick. Mengapa kita tidak dipakai Tuhan atau belum dipakai Tuhan? Karena apa? Fokus kita kepada batu besar. Fokus kita kepada keadaan kita. Aku tidak bisa apa-apa, Om. Aku malu, Om. Itulah yang membatasi kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Begitu juga dengan Gracia. Di tengah-tengah keterbatasannya, lagunya bisa memberkati banyak orang, termasuk kita. Amin, saudara. Nah, ini ayo, jangan fokuskan kepada batu besar itu, saudaraku. Gracia, Nick tidak mau terpuruk dengan kondisi fisiknya yang itu bagaikan batu besar. Wow, saudaraku, ayo. Saya rindu. Lewat momen kebangkitan Yesus ini, saya harap kelemahan yang kita miliki, keterbatasan yang kita miliki, kekurangan yang kita miliki, itu tidak membatasi kita untuk melakukan hal-hal yang sudah Tuhan taruh di dalam hati kita.
Alami kuasa kebangkitan, maka sesuatu yang kita anggap lemah, maka sesuatu yang kita anggap tidak berharga akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin, saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan akan memakai kekurangan kelemahan kita, saudaraku. Tuhan akan memakai kekurangan dan kelemahan kita. Jadi seberapa besar batu-batu penghalang yang ditaruh oleh lawan kita. Batu-batu besar yang ditaruh oleh musuh kita. Kalau saudara dan saya alami kuasa kebangkitan. Sekali lagi, kalau saudara dan saya alami kuasa kebangkitan, kita tetap akan maju. Kita akan tetap bisa berkembang. Kita akan tetap menerima berkat-berkat Tuhan dan akhirnya menjadi berkat. Alami kuasa kebangkitan itu. Jadi ini yang pertama yang dilakukan oleh musuh untuk menghambat agar Yesus tidak bisa keluar dari kubur. Ditaruhlah batu besar. Tetapi kita lihat kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus tidak berarti itu batu besar yang diatur, batu besar yang diciptakan oleh musuh-musuh Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh musuh-musuh agar Yesus tidak bisa keluar dari kubur? Kita lihat ayatnya, Matius 27 ayat 65. Matius 27 ayat 65. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Disiapkan penjaga di sekitar kubur, saudara. Nah, penjaga itu menggambarkan hambatan, rintangan yang datangnya dari orang-orang di sekitar kita. Saudara, kalau saudara bersimak baik-baik janji-janji di dalam Alkitab, bagaimana Tuhan mau memakai kita menjadi alatnya. Amin, saudara. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa? Tugas ini bukan hanya diberikan kepada hamba Tuhan, tetapi orang yang telah mengakui Yesus sebagai juru selamat dan telah diselamatkan. Ada tugas, ada tanggung jawab yang Tuhan titipkan kepada kita. Tuhan ingin memakai saudara, Tuhan ingin mempromosikan saudara, Tuhan ingin memberkati saudara. Tetapi saya mau kasih tahu, iblis sangat keberatan saudara dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Iblis sangat keberatan saudara memenangkan jiwa. Iblis sangat keberatan saudara menyadarkan orang yang hidup dalam gelap berpindah kepada terangnya yang ajaib. Iblis sangat keberatan. Itulah sebabnya apa? Dikirimlah penjaga-penjaga yang bisa berbicara dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita ingin bergerak maju, ketika kita ingin berkembang, ketika Tuhan akan mempromosikan kita, saudaraku, ada kalanya ada orang-orang yang bisa membuat kita patah semangat. Ya. Ada orang-orang yang bisa memberikan kita perkataan-perkataan negatif, mematahkan harapan kita, mematahkan impian kita. Tidak mungkin kamu bisa dipakai Allah. Tidak mungkin usahamu bisa maju di situ. Kamu tidak punya koneksi. Modalmu seberapa? Ada kalanya saudaraku, ketika Tuhan taruh impian yang besar di dalam hidup kita. Dan ketika impian itu datang kita berkata terima kasih Tuhan. Tetapi ada kalanya iblis, musuh mengirimkan orang-orang untuk menghamburkan impian kita.
Tidak mungkin kamu bisa. Tidak mungkin. Dia itu modalnya besar loh. Kamu berapa modalmu? Dia itu pendidikannya tinggi. Pendidikanmu cuma apa? Dia itu kenal pejabat tinggi loh. Kamu tidak kenal siapa-siapa. Jangan bermimpi. Inilah saya katakan penjaga-penjaga yang bisa membuat sepertinya Yesus tidak bisa keluar dari kubur. Saudara, kalau memang ini terjadi di dalam kehidupan kita, ya, berhenti bergaul dengan orang-orang itu. Amin. Berhenti bergaul dengan orang-orang itu. Bukan berarti tidak bisa berteman, kita tetap berteman. Tetapi berhenti bergaul dengan orang-orang seperti penjaga-penjaga itu. Karena apa? Firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang yang senantiasa memberikan kata-kata negatif, kata-kata pesimis, maka perkataannya itu akan meresap di dalam hati kita sehingga kita menjadi orang-orang yang pesimis. Orang-orang yang tidak memiliki impian, orang-orang yang tidak memiliki harapan. Kenapa? Pergaulan kita salah. Ayo, carilah komunitas yang bisa menguatkan kita. Komunitas yang bisa mendorong iman kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Dengarkan orang-orang hebat, kesaksian-kesaksian. Saya suka nonton Kick Andy, saudaraku. Karena apa? Wow, memberikan inspirasi yang bagus. Sukses di dalam dunia syaratnya ini. Dan itu saya bawa kepada hal rohani. Wow. Jadi ketika kita dekat dengan orang-orang yang senantiasa mendukung kita, mensupport kita, maka orang-orang itulah yang akan mendorong saudara lebih cepat maju. Dan itu akan semakin diberkati Tuhan. Tetapi kalau kita bergaul dengan penjaga-penjaga tadi, jangan bermimpi saudara bisa keluar dari tekanan hidup. Jangan bermimpi saudara bisa keluar dari penderitaan demi penderitaan. Nah, jadi ini saudaraku, dua hal ini yang dikerjakan oleh musuh. Yang pertama, taruh batu agar tidak bisa keluar. Yang kedua, taruh penjaga agar juga tidak bisa keluar. Kalau saudara ingat bagaimana pelayanan Tuhan Yesus saat masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Kalau saudara perhatikan baik-baik, murid-murid Yesus bukan murid-murid yang superman, saudara. Murid-murid Yesus bukan tidak ada kekurangan. Kalau saudara melihat Alkitab, justru murid-murid juga banyak mengalami banyak kekurangan, saudaraku. Dia pernah takut ketika menyeberang. Dia juga pernah dikecam oleh Tuhan Yesus, kamu tidak punya iman. Bahkan Petrus pun menyangkal Yesus. Tetapi kita lihat hal yang luar biasa terjadi. Perubahan yang radikal terjadi di dalam pribadi murid-murid ketika mereka alami kuasa kebangkitan. Amin. Kelemahan-kelemahan yang ada itu berubah total ketika murid-murid alami kuasa kebangkitan. Dan harapan doa saya sebagai gembala jemaat GPDI Bukit Sion, kita semua memiliki kelemahan, tetapi kiranya kelemahan-kelemahan itu Tuhan rubah ketika kita alami kuasa kebangkitan Yesus. Amin, saudara. Ini yang Tuhan inginkan. Saudara perhatikan, setelah murid-murid mengalami kuasa kebangkitan Yesus, dia menjadi murid-murid yang radikal, saudara. Dia tidak takut mati lagi. Dia rela menderita untuk Tuhan. Wow. Perubahan terjadi di dalam kehidupan murid-murid. Dia
Dia menjadi orang yang sangat pemberani. Bahkan kalau saudara lihat Alkitab, kematian murid-murid kebanyakan justru mati martir. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang membawa pengaruh. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang membawa dampak. Dan dampaknya sampai hari ini. Sadar atau tidak? Dampak dari 12 murid yang pernah takut. Dampak dari 12 murid yang pernah menyangkal Yesus. Dampak dari 12 murid yang pernah dikata Yesus, kamu tidak punya iman. Tetapi kuasa kebangkitan Yesus mengubah mereka semua. Dan dampaknya sampai saat ini. Di dunia ini diperkirakan 3 miliar orang percaya Yesus. Dan saudara tahu, dari mana mereka percaya? Dari murid-murid yang pernah ditegur oleh Yesus. Amin, saudara. Murid-murid yang pernah ditegur Yesus. Murid-murid yang pernah menyangkal Yesus. Tetapi kuasa kebangkitan Yesus mengubah iman mereka. Mengubah hidup mereka secara radikal. Sehingga hidupnya berdampak, hidupnya jadi berkat dan memenangkan banyak jiwa dan akhirnya ada pada kita. Jadi kita diselamatkan. Itu karena pelayanan 12 murid yang pernah ditegur oleh Tuhan Yesus. Amin, saudara. Nah, ini yang perlu kita sadari. Ini yang perlu kita harus mengerti, saudaraku. Jadi keberadaan kita ini hasil dari murid-murid yang tadinya sekali lagi takut, pengecut, tidak punya iman. Tapi kuasa kebangkitan Yesus mengubah mereka. Oleh sebab itu, Gereja GPDI Bukit Sion Labuan Bajo itu juga salah satu hasil dari generasi murid-murid itu, saudara. Ini yang perlu kita sadari. Jadi, saudara dan saya jemaat GPDI Bukit Sion, itu adalah hasil dari generasi ke generasi. Mulai dari 12 murid dan akhirnya sampai kepada kalian. Itulah sebabnya kita juga jangan diam. Setelah kita mengalami kemurahan Tuhan, setelah kita mengalami kebaikan Tuhan, setelah kita diselamatkan, kita harus bergerak, saudaraku. Tongkat estafet keselamatan itu tidak boleh berhenti sampai kepada kita. Kita harus salurkan kepada generasi setelah kita. Ayo. Jangan sampai terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan saya, titik. Kita harus terbeban dengan generasi setelah kita, saudaraku. Bagaimana murid-murid terbeban. Akhirnya 120 murid bertobat. Akhirnya setelah itu Petrus sekali khotbah 3.000 bertobat. Dan sampai kepada kita, tidak boleh tongkat keselamatan itu berhenti sampai kita. Untuk itu milikilah rasa terbeban. Milikilah rasa terbeban atas keselamatan jiwa orang lain. Ayo periksa. Mungkin suamimu belum bersama-sama dengan engkau. Doakan dia. Tangisi dia. Mungkin anak-anakmu belum setia beribadah. Doakan dia. Tangisi dia. Tongkat estafet keselamatan tidak boleh berhenti sampai kepada kita. Amin, saudara. Tongkat keselamatan, tongkat estafet keselamatan tidak boleh berhenti sampai kepada kita. Inilah yang Tuhan inginkan, saudaraku. Inilah yang Tuhan harapkan. Yakini, ketika saudara mulai bergerak maju, ketika saudara mau berkembang, ketika saudara mulai bersaksi, ingat, ada batu besar yang berusaha menghalangi saudara.
Ada penjaga-penjaga yang siap membuat saudara tidak bisa keluar dari ikatan itu. Tetapi kuasa kebangkitan Yesus mengalahkan segala-galanya. Amin. Kuasa kebangkitan Yesus mengalahkan segala-galanya. Ayo, alami kuasa kebangkitan Yesus. Saudara jangan hanya sekedar hari ini datang ke gereja, puji Tuhan, terima kasih. Saudara, alami kuasa kebangkitan Yesus. Alami ketika kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Silahkan pemain musik. Ketika kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus, perubahan yang radikal akan terjadi dalam hidup saudara. Ketika pertama kali saya mengalami kuasa kebangkitan Yesus, saudaraku, sepertinya hidup saya jadi terikat. Saya bersaksi sedikit. Ketika saya mengalami kuasa kebangkitan Yesus, hidup saya jadi terikat. Karena apa? Hal-hal yang biasa saya lakukan, lalu saya mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Wah, padahal ini tidak bagus saya lakukan. Ketika saya tidak membaca firman Tuhan satu hari saja, rasanya tertuduh. Ketika hari Minggu tidak masuk gereja, saya punya pengalaman saudaraku. Ketika hari Minggu saya tidak masuk gereja, saya malu keluar dari rumah. Jangan sampai nanti teman gereja ketemu. Jangan sampai apalagi Pak Pendeta menemui saya malu. Saya ingat peristiwa ini saudaraku. Ketika kuasa kebangkitan Yesus nyata di dalam hidup saya. Wow. Saya merasa ada perubahan terjadi. Dan saya rindu kuasa yang sama kita alami. Siapa yang rindu alami kuasa kebangkitan Yesus? Wow, siap-siap terima alami kuasa kebangkitan Yesus. Siap-siap terima alami kuasa kebangkitan Yesus. Maka orang-orang di luar sana ketika saudara alami kuasa kebangkitan Yesus, mereka akan bingung dengan perubahan saudara. Ketika saudara alami kuasa kebangkitan Yesus, tetangga-tetanggamu akan heran, ada apa dengan tetanggaku ini? Kok sekarang berubah? Perkataannya manis, perkataannya menguatkan, perkataannya membangun, kata-katanya bagus, setia beribadah. Ada apa ini? Mereka akan bertanya-tanya ketika kuasa kebangkitan Yesus bekerja dalam hidup kita, saudara. Perubahan yang radikal terjadi. Dan perubahan ke arah baik. Ini harapan kita. Ini impian kita. Ini pun juga harapan dan keinginan daripada Tuhan Yesus.